saya punya kerangka yang mana ini panjangnya 1 meter gitu ya, jadi 1, 2, 3, 4 meter. Nah, panjangnya memang skalar gitu ya, tapi bedanya sekarang kalau vektor itu, contoh saya punya suatu benda, misalnya saya taruh bola di sini, ya, bolanya di sini. Ini posisi awal dia, posisi awal atau inisialnya dia. Lalu saya pindahkan dia ke posisi akhir, nah, di sini. Ini final, gitu ya, sisi final dia. Nah, vektornya itu berarti bukan vektor, perpindahan dia itu berarti sejauh berapa? Sejauh 3 meter, ya kan? Jadi S-nya ya, S-nya itu sejauh 3 meter. Kalau kita ukur dengan penggaris ya, yang panjangnya 1 meter itu, dari posisi awal sampai posisi akhir 3 kali saya ukur gitu ya. Jadi dia berpindah 3 meter. Nah, perpindahan itu tidak hanya dinyatakan dengan besar perpindahannya saja, ya, tapi arah perpindahannya juga harus dinyatakan gitu ya. Jadi simbolnya berbeda ya. Kalau ML di sini variabelnya biasa ya, tapi kalau vektor ada panahnya gini di sini. Artinya apa? Variabel ini adalah variabel vektor. Oke. Nah, dinyatakan gimana kalau misalnya nanti saya akan jelaskan vektor satuan ya, unit vektor. Jadi kalau ke kanan itu dengan arah sumbu X itu vektor unitnya I gitu ya. I positif. Jadi kita nyatakan dia 3I meter gitu ya. Artinya apa? 3 ini adalah besaran ya. Dia berpindah, yang saya ukur pakai penggaris, I-nya ini adalah arah dia berpindah. Arah berpindah. Ya. Ini akan berbeda kalau misalnya sekarang saya punya titik yang lain. Misalnya benda yang kedua, yang merah gitu ya, inisialnya di sini. Lalu dia pindah ke posisi 2. Ini final. Ya. Dia pindah ke sini. Nah, kalau si S yang merah ini gimana? Ada yang tahu berapa vektornya? Berapa vektor perpindahan S yang merah? Berapa? Ya, minus 2i gitu ya. Jadi saya ukur dari pakai penggaris, dia posisi awal di sini 1 meter, ini 1 meter gitu ya. Jadi dia berpindah sebesar 2 meter. Arahnya bukan I, tapi minus I. Nah, jadi dinyatakan dengan minusnya seperti ini. Di depan, ini I gitu ya. Jadi seperti ini contoh vektornya. Artinya apa? Artinya kalau si perpindahan bola merah ini dia berpindah sejauh yang bisa kita ukur dengan alat ukur sejauh 2 meter ke arah minus I atau ke arah kiri ya. Nah, sampai sini bisa pahami ya apa bedanya antara vektor dan skalar. Ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Nah, itu vektor. Kemudian, vektor ini tidak hanya perpindahan saja. Ini akan sangat digunakan di fisika dasar. Jadi fisika gitu ya. Apalagi di engineering. Kan kalian ini sains dan engineer lah ya. Ada yang kemis mungkin, atau ilmu komputer, sains gitu ya. Nah, vektor itu digunakan di segala macam bidang. Karena apa? Ya, tidak hanya perpindahan gitu ya, gaya itu nanti juga dinyatakan dalam vektor gitu ya. Lalu apa lagi ya? Tentunya perpindahan, kecepatan, percepatan itu vektor, momentum ya, momentum itu vektor gitu ya. Dan ini semua dasar dari basic science gitu. Dan yang mana
fondasi dari engineering. Ya. Teknik sipil, ya, ada yang dari teknik sipil? Ada? Ada. Ini suara saya didengar nggak? Ada. Nah, yang teknik sipil, statika, ya, itu pakai gaya. Jadi, apa, keseimbangan dari suatu beban, gitu ya. Keseimbangan dari suatu beban, ya ini sederhana aja, pesawat sederhana, tapi nggak tahu saya. Mungkin konstruksi, beton, segala macam, gitu ya. Sama, mungkin kalian harus ukur uh, bebannya, gitu ya. Ini vektor, gitu ya. Ini vektor. Nah, jadi ini satu hal yang fundamental, makanya kalian harus pahami. Oke, itu untuk pengantar perbedaan antara skalar dan vektor. Nah, sekarang notasinya, ya. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit. Jadi vektor notasinya seperti ini. Sekarang kita misalnya punya vektor ya, punya vektor A, gitu ya. Itu dinyatakan dengan ada panah di sini ya. Ini artinya suatu vektor A. Dan dia bisa disimbolkan dengan anak panah, gitu ya. Uh, representasinya dengan anak panah. Anak panah. Artinya apa? Misalnya saya gambarkan, saya nyatakan ini sebagai vektor A. Nah, saya tuliskan ini A. Ya, si anak panah ini adalah vektor A-nya. Artinya apa? Artinya panjang dia ini, ya, panjang dia ini adalah besarannya, ya, besarannya. Oke. Tanda panahnya ini adalah arah vektornya, gitu ya. Jadi ini adalah arah vektornya, arah vektor. Oke. Itu kita representasi dari suatu vektor. Kemudian tentunya ke depannya vektor ini tidak hanya cuma dikenali ya seperti ini. Nah, kita akan libatkan dia dengan suatu aljabar gitu ya, ditambah, dikurangi ya. Kalau misalnya skalar ya gampang ya, kalian sudah kenal dari SD. Misalnya saya punya angka skalar 5 tambah 2 ya 7 gitu ya. Ya. Kemudian 5 kali 2 10 gitu ya. Tapi bagaimana aljabar dari vektor akan sedikit berbeda ya. Nah, operasi dari vektor ini namanya aljabar dari vektor gitu ya, atau operasinya akan berbeda-beda. Pertama, kita akan mulai dari penjumlahan. Oke. Penjumlahan. Nah, penjumlahan itu seperti ini. Kalau misalnya saya punya vektor A, saya nyatakan dengan ini ya. Nyatakan dengan ini. Lalu saya punya vektor B. Oke. Saya bisa jumlahkan kedua vektor ini, hasilnya adalah vektor C. Ya, ya mirip-mirip sama ini. Ini 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi kita harus acknowledge arahnya, gitu ya. Karena di sini apa? Ada arah dari vektor. Akan lebih intuitif kalau misalnya itu kita lakukan dengan gambar, ya. Misalnya sekarang saya punya vektor A, ini, ya. Ini vektor A. Sorry, ini jadi lurus ke kanan seperti ini. Ini vektor A. Oke. Lalu vektor lain saya punya di sini, nah, lebih pendek gitu mungkin. Ini adalah vektor B. Oke. Vektor C-nya sangat jelas. Itu jumlah dari ujung sampai akhirnya ini, ya kan? Ini adalah vektor
C. Nah, kalau kondisinya seperti ini, A dan B searah, aljabar seperti skalar tadi gampang kita lakukan. Ya, A tambah B aja gitu ya. Tapi akan repot jadinya kalau misalnya vektor A-nya ke sini, ya, vektor A-nya ke sini, lalu vektor B-nya beda arah, tidak searah, misalnya vektor B-nya ke sini, ya, vektor B-nya ke sini. C-nya yang mana? Nah, kalau dengan gambar kan mudah nih kita lihat, yaitu adalah dari ekor sampai ujung yang dijumlahkan. Nah, yang ini. Ini adalah vektor C. Oke. Kalau dia nggak searah seperti ini, kan tentu panjang C akan berbeda dengan panjang C kalau dia searah, gitu kan. Ya kan? Yang mana kalau dia nggak searah, itu akan lebih pendek. Akan lebih pendek. Nah, ini nanti akan kita lakukan teknik penjumlahannya, ya. Jadi yang bisa dijumlahkan itu hanyalah yang searah. Oke, ini jadi catatan. Nanti dalam aljabarnya, ya, dalam aljabarnya kita hanya bisa jumlahkan yang searah. Nanti representasi dari C itu jadinya ada dua komponen, ya. Ya, itu untuk penjumlahan. Kemudian kalau ada juga nih di handout kalian bisa lihat ya. Ada sebelumnya ada kesamaan juga sebelum masuk ke penjumlahan ya. Kesamaan. Artinya apa? Kalau saya nyatakan vektor A itu sama dengan vektor B, berarti apa? Artinya A sama B itu sama. Ya, A sama B itu sama. Jadi contohnya seperti ini sekarang. Kalau saya nyatakan ya A sama B itu sama, saya mau jumlahkan sekarang A plus B. Kalau misalnya A sama B itu sama, ya A ditambah B itu berarti sama dengan vektor resultannya atau vektor C. Tapi kalau A sama B itu sama, berarti kan C itu adalah 2A. Nah, gitu ya, 2A. Artinya, misalnya nih, saya punya vektor ini, ya. Sama, itu artinya apa? A, ini vektor ini. B itu panjangnya juga sama dengan A, arahnya juga sama dengan A. Artinya, vektor C-nya itu adalah, ya, vektor C-nya itu sama dengan 2A. Karena apa? Karena B sama dengan A. Oke. Berbeda ya, kalau A sama B itu besar dan arahnya harus sama. Ya, besar dan arah harus sama. Kalau pernyataan sama dengan ini. Misal sekarang saya punya vektor A, ya, saya juga punya vektor B, panjangnya sama tapi arahnya berbeda. Ya, B sama A itu panjangnya yang sama tapi arahnya berbeda. Jumlahnya itu C, ya, jumlahnya itu C, tapi tidak sama dengan 2A. Karena apa? Karena ada sudut di sini gitu ya. Tidak akan sama dengan 2A. Jadi sama itu maksudnya apa? Besar dan arahnya yang. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, semoga masih awal ini ya, jangan bingung ya. Nah, akan lebih konkret nanti kalau kita punya soal ya. Nah, jadi ini sebagai konsep kalian serap dulu, kita ke soal. Lalu selanjutnya adalah operasi perkalian. Nah, ini perkalian dengan skalar. Perkalian dengan skalar ya. Intinya apa? Kalau saya punya A ya, A ya. Lalu panjang awalnya yang ini, A ya. Kalau saya kali dengan 2, saya dapat apa? 2A. Artinya apa? Saya akan dapatkan lebih panjang lagi vektornya sampai 2 kali A. Ya, sampai 2 kali A.
Kalau saya kali dengan setengah, saya akan dapatkan setengah A. Artinya apa? Nah, jadi scaling ya. Makanya skalar itu artinya skala. Jadi yang awalnya A, itu ya, jadi setengah A. Paham ya? Jadi dikalikan dengan skalar itu mudah. Langsung seperti aljabar biasa. Eh, bagaimana kalau A ya dikali dengan minus 1? Hasilnya adalah minus A. Seperti apa vektornya? Seperti ini. Ini A. Kalau saya kali dengan min 1, ini kalau saya kali dengan min 1, resultnya adalah yang ini. Artinya apa? Arahnya berbalik. Arahnya berbalik. Untuk saya punya seperti ini, B, saya kali dengan min 1, nah arahnya jadi berbalik, jadi seperti ini. Nah, ini minus B. Nah, itu ya. Jadi, minus itu membalik arah. Kalau dikali minus setengah gimana? Kalau kali minus setengah, hasilnya min setengah A. Saya akan dapatkan min setengah A ini arahnya. Ya kan? Nah, ya, seperti itu ya. Jadi, pastikan paham ya, ini notasinya berbeda. Di atas variabelnya itu ada arah. Oke. Nah, itu perkalian dengan skalar. Mungkin ke contoh soal ya. Saya coba lihat dulu contoh soalnya sampai mana ya. Contoh soal. Nah, ini deh. Satu lagi yang saya belum katakan. Panjang dari vektor ya. Jadi panjang vektor itu dinyatakan dengan mutlak ya. Panjang vektor itu artinya besarnya vektor ya. Jadi saya misalnya punya A ya, saya punya A gitu ya. Panjang vektornya itu dinyatakan seperti ini. Mutlak ini ya. Nah, ini artinya panjang dari si A-nya. Jadi misalnya saya punya tadi arahnya ke sini gitu ya. Panjang vektor A mutlak itu adalah kalau saya ukur dari sini sampai sini, nah itu adalah panjang vektor A. Ya, jadi tanpa arah kalau panjang vektor A itu tanpa arah. Nah, itu panjang vektor A. Ini menarik untuk ada pemahaman. Kalian bisa lihat di modul tutorial ya di soal latihan yang sudah saya upload. Yang sudah saya upload. Nah, ini ada pertanyaan ya. Jelaskan hubungan antara vektor K dan vektor L. Ada dua vektor. Kalau misalnya ada kondisinya seperti ini. Kalau K ditambah L itu sama dengan K dikurangi L, itu kondisinya seperti apa? Lalu kalau misalnya K ditambah L, ya vektor K ditambah vektor L sama dengan vektor M, panjang K ditambah panjang L ditambah panjang M itu sama dengan K panjang K tambah panjang L sama dengan panjang M. Ya. K ditambah L sama dengan M, dan itu sama dengan K kuadrat tambah L kuadrat sama dengan M. Oke. Nah, ini coba kita perhatikan. Board. Saya akan sharing entire screen. Nah, ya. Sekarang kita mau belajar kondisi seperti apa sih yang menyebabkan seperti itu, ya. Ya, ada solusi juga nanti kita bisa lihat sama-sama. Anggaplah kita punya vektor K. Seperti ini ya, ini di contoh soal. Lalu kita punya vektor L. Oke, kondisi seperti apa yang menciptakan K ditambah L itu sama dengan K dikurang L, gitu ya. Nah, itu bermain-main aja.
gunakan imajinasi kalian. Misalnya saya punya K seperti ini kan. Ini K, arahnya ke sini. Kalau saya punya L juga, misalnya arahnya ke sini gitu ya, yang panjangnya sama. Artinya apa? K tambah L itu kan kalau dijumlah jadi 2K gitu kan. Atau 2L gitu ya. Tapi kalau K kurang L itu hasilnya 0. Nah, jadi seperti apa kondisinya? Nah, ya bisa bayangkan nggak nih? Saya punya A, ya, anggaplah misalnya arahnya ke sini. Juga punya vektor L, arahnya ke sini gitu. Kalau misalnya panjangnya sama, kalau dijumlah ya, L ini sama dengan vektor K gitu. Kalau dijumlah, ini akan jadi 2K. Tidak sama dia dengan, kalau K kurang L itu sama dengan 0. Ya, masih ada yang mau masuk. Nah, kondisi seperti apa? Ya, ini L-nya ini harus vektor 0. Ya, ada namanya vektor 0. Jadi, kondisi sebagaimanapun angkanya ini nggak akan terpenuhi kecuali vektor L itu sama dengan 0. Ya, makanya nanti akan terpenuhi nih kalau K ditambah 0 dan K kurang 0 ya hasilnya sama. Ya, oke. Itu yang pertama, yang A. Jadi L-nya itu harus sama dengan 0. Kalau yang B, nah ini makanya ini masuk dari problem solving. Jadi kita berpikir kondisi seperti apa yang memenuhi kondisi ini gitu ya. K ditambah L ya, itu sama dengan vektor M. Lalu panjang, nah ini tadi saya singgung ya, panjang K ya ditambah panjang L ya, itu sama dengan panjang M. Oke. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung. Kalau K ditambah L sama dengan M, ya, vektornya, misalnya saya punya vektor K seperti ini, ya, lalu saya punya vektor L, ya, saya punya vektor L, misalnya seperti ini, jumlahnya itu berarti adalah ini ke sini, adalah vektor M. Oke, ya, ini jumlahnya K plus L. Kalau kondisinya seperti ini, artinya apa? Panjang K, ya kan? Kalau kayak gini, searah panjang K sama dengan panjang L juga akan sama dengan panjang M. Nah, berarti akan terpenuhi kondisi K, ya, panjang K ditambah panjang L ditambah sama dengan panjang M. Kondisi ini berarti harus searah antara K dan L-nya. Kalau nggak searah, tadi udah saya jelaskan, tidak akan sama. Ini L, ya. Ini K, ini L, ini panjang, ini vektor M, ya. Kalau seperti ini, panjang K, ya, ditambah panjang L, oke, tidak sama dengan panjang M. Misalnya ini 2, ya, misalnya ini 2 ditambah 3, kalau searah 2 tambah 3, 5 kita dapat. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau ini, apakah 5? Panjang vektor M, panjang vektor M tidak 5. Karena apa? Dia kan ada sudutnya, jadi lebih pendek ini. Ini lebih kecil dari 5 gitu ya. Jadi vektor ini tidak apa? Kondisi ini tidak akan terpenuhi kalau vektornya tidak sama. Ya. Oke. Selanjutnya yang C itu adalah K ditambah L sama dengan M, ya. Dan K kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan M kuadrat. Nah, ini kalau ingat, ini Pitagoras. Artinya apa? Artinya ini harus bentuknya tegak lurus. Ini akan terjadi kondisinya kalau seperti ini. Ini saya punya vektor K, ini saya punya vektor, nah ini saya punya vektor, sorry, ini saya punya vektor K, saya jumlahkan dengan vektor
L. Ini. Jadi arahnya yang satu ke sini, arah yang satu tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Akan saya dapatkan vektor M. Ya, akan saya dapatkan vektor M. Panjang M ini berlaku hukum Pitagoras. Artinya apa? Panjang M ini kuadrat sama dengan panjang L kuadrat ditambah panjang K kuadrat. Nah, itu untuk kalian lebih memahami kondisi-kondisi dari vektor. Ada pertanyaan? Oke, jadi solusinya akan saya kasih, ya, kalian bisa baca lagi di rumah. Selanjutnya, nah, ada namanya unit vektor. Oke, unit vektor. Semoga ini tidak masih sedikit ini ya, dan semoga kalian nggak langsung merasa terbebani dengan banyak materi, karena memang ya ini yang harus dipelajari. Saya buka seperti di handout ya, kalian bisa lihat di handout. Jadi unit vektor itu adalah satuan vektor ya yang menyatakan arah, Nah, sempat disinggung di awal tadi ada I gitu ya, itu untuk arah unit vektor yang arahnya X. Jadi dia menyatakan arah, dan kita akan gunakan koordinat kartesian. Ya, kita akan gunakan koordinat kartesian. Jadi seperti ini. Koordinat kartesian itu posisinya x, y, z. Ya, nah, bisa x, y, z. Menyatakan posisi dalam 3 sumbu. Ya, jadi 3 dimensi space, 3D space. Biasanya arahnya itu kalau 3 dimensi gitu ya. Ini arah x, jangan ketukar ini ya. Perhatikan baik-baik. Ini arah y, ke atas arah z. Ya, ini arah z. Sumbu x, sumbu y, sumbu z. Posisinya seperti ini. Jangan ketukar-tukar. Ini mungkin bisa dinyatakan dengan sudut pandang yang berbeda gitu ya. Maksud saya sudut pandang yang berbeda bisa juga dinyatakan seperti ini. Gambarnya ini gambar yang sama. Kalau misalnya saya nyatakan yang ini adalah X, ya, coba kalian mainkan imajinasi kalian. Yang ini X, ya, yang ke sini adalah Y, yang ke sini adalah Z. Ini sama, ya. Ini kayak saya putar yang X-nya ke arah sini gitu ya, sehingga Y-nya ke atas dan Z-nya akan ke arah sini. Nah, ya. Jadi nggak boleh balik. Ini nggak boleh ini Y, ini X, yang itu Z. Salah ini. Ya, ini sudah tetapan conventionnya. Jadi yang ke sini adalah Y, yang ke sini adalah X. Oke. Nah, saya akan gunakan sama yang seperti di modul ya. Jadi ke arah kanan Y gitu ya. Slightly kayak ke arah pembaca itu X, ke atasnya itu adalah Z. Vektor satuan itu akan menyatakan arah dari sumbu gitu ya. Jadi vektor satuan untuk X itu adalah I ya. Vektor satuannya itu adalah I topi atau I hat. Vektor satuan untuk Y itu adalah J ya. Vektor satuannya itu adalah J. J ada topinya juga. Vektor satuan Z itu adalah K. Gitu ya. Artinya apa? Kalau ada vektor ke arah I positif, artinya dia ke arah sumbu X positif. Ya. Nah, ini negatifnya ke sini. Ini ada negatif ke sini, yang negatif ke sini. Ini X yang negatif atau ini min I, ini min K, yang ini min J. Nah, gitu ya. Ini bayangannya 3D. Oke. Itu min J.
vektor itu akan kita nyatakan dengan koordinat 3D Cartesian. Oke. Ini saya hapus dulu ya supaya nggak terlalu banyak garis. Ini saya pelan-pelan karena ini hal yang fundamental ya. Saya mungkin agak pelan-pelan di sini. Kita coba pahami sama-sama ya. Sekarang kalau misalnya saya punya vektor yang biru ini ke sini, gitu ya. Arah biru ini adalah vektor A. Vektor A ini, misalnya ini X dalam meter ya. Ini misalnya X semuanya dalam meter. Saya mau kasih angka biar konkret ininya. Intif M ini dalam meter. Misalnya vektor A itu sejauh 2 meter ya. Jadi dia ke arah sini 2 meter, maka vektor A itu saya nyatakan seperti ini. A ya sama dengan 2I meter. Artinya apa? Artinya dia 2 meter posisinya ya di sini dan arah vektor A-nya ini ke arah sumbu X positif. Nah, ya, ini arahnya kan ke sini. Berbeda kalau misalnya sekarang saya punya vektor lain, ya, misalnya ini vektor AB gitu ya, vektor B. Dia berpindah misalnya 1 meter gitu ya. Nah, vektor B itu saya nyatakan dengan misalnya min I meter. Artinya apa? Besarnya 1. Kalau I apa? Kalau nggak ada angka di sini, min I meter. Artinya di sini dia misalnya 1 meter berpindah. Ya, dari pusat koordinat dari 0, nah, dia berjarak 1, arahnya ke arah minus I. Ya, misalnya 1 gitu ya. Ini vektor B. Nah, kita nyatakan seperti itu vektornya. Lalu ada vektor lain, misalnya vektor C, ya, sini sejauh 3, misalnya, ya. Vektor C, berarti kita nyatakan dengan apa? Vektor C kita nyatakan dengan 3J meter. Artinya apa? Besarnya sejauh 3, ya. Ini 3 di sini. Besarnya sejauh 3, arahnya ke sumbu Y positif. Karena apa? Karena J. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Paham ya? Nah, saya akan hilangkan yang B ini, ya. Saya hapus. Ini tadi contoh kalau misalnya arahnya negatif ya. Sekarang kalau contoh di yang sumbunya K, arah K, ya. Sekarang saya mau buat vektor B yang tadi, tapi saya buat di sini ya. Vektor B, contohnya di sini, dia pindahnya 1, gitu ya. Jadi dari origin dia di sumbu Z, tapi berpindah sejauh 1, arahnya sumbu Z positif. Ini adalah B, misalnya. Berarti vektor B saya nyatakan dengan I 1 K, gitu ya, K meter. Nah, saya tulis 1 di sini, 1 K meter. Ya. Artinya apa? Artinya dia berpindah atau jaraknya 1 meter dari pusat origin dengan arah vektornya K atau Z positif. K, min K di mana? Min K ini ke bawah sini. Ya. Sampai sini clear ya? Bisa membayangkan secara 3 dimensi. Nah, sekarang resulta gimana? Kalau saya mau jumlahkan R itu adalah A ya ditambah B ditambah C. Bagaimana tadi kalau penjumlahan? Ada yang tahu?
Ingat nggak tadi? Penjumlahan, ya. Coba buka tanya, ambil nyatet. Nih, penjumlahan, ya, bisa saya lakukan kalau dia searah. Ya enggak? Bisa juga dia tidak searah, seperti ini jadinya kan? Nah, seperti ini jadinya. Seperti ini. Tapi kalau dalam penjumlahannya, aljabarnya, ya, dalam aljabarnya, sekarang saya akan tuliskan dalam aljabar vektornya, R berarti A itu adalah 2I, oke, ditambah dengan B, ya, 1K, ya, 1K. Biasanya sih yang dinyatakan duluan yang ini ya, yang D dulu ya. Jadi saya mulainya ke J dulu, sesuai abjad. IJK, jadi 3J ditambah 1K. Nah, sekarang karena aljabarnya ini arahnya berbeda, kita nggak bisa jumlahkan 2 dengan 3. Karena apa? Satuan arah I sama J atau A dan B itu berbeda, gitu ya. Kita nggak bisa nyatakan ini dengan 2 tambah 3 tambah 1, itu berarti 6, 6 IJK ya, ngawur ini namanya. Nggak mungkin. Karena apa? Karena kita aljabar vektornya, ya, aljabar vektornya yang bisa kita jumlahkan hanya yang searah. Kita bisa jumlahkan. Searah kita jumlahkan bisa. Contohnya gini, kalau saya punya 3i ditambah dengan 2i, nah ini bisa saya jumlahkan. Karena dia searah, jadinya 5i. Ya. Tapi 3i saya tambah dengan 2k, ini nggak bisa. Karena apa? Satuannya berbeda. Sama kayak 5 kilo ditambah 2 meter. Gitu. 3 kilo tambah 2 meter. Nggak bisa kan? 3 kilogram ditambah 2 meter. Yang satunya satuan berat, yang satu satuan panjang. Kan nggak mungkin. Nah ini gitu juga. Yang satu vektor I, yang satu vektor K. Ya nggak bisa dijumlah ini. Ya. Jadi gimana kalau seperti ini? Ya sudah dinyatakan seperti ini saja. Gitu ya. Nyatakan seperti ini. Memang keadaannya seperti itu. Kita nggak paksa jumlah, kita nggak paksa jumlah IJK itu ya. Nah, di situ. Kalau dia sudah nggak ada lagi yang sama vektornya, maka kita nyatakan IJK-nya seperti ini. Oke. Sekarang kalau saya tambah di sini, ya, ada vektor yang di 3 ini ya. Saya punya vektor D misalnya, ya. Saya punya vektor D ke arah sini. Oke, arah sini. Anggaplah dia jauhnya sejauh 1, ya, sejauh 1. Jadi vektor D itu, ya, vektor D itu adalah apa? Minus, ya, min J. Nah, min J meter. Oke, karena saya punya tambahan satu vektor D, min J meter, saya jumlahkan dia dengan D. Berarti di sini ditambah D kan? Ya, ditambah, tetap tulis saja tambah, tapi kita masukkan di sini apa? Min J, ya, min 1J atau min J. Nah, kalau seperti ini ada yang arahnya sama, yang mana? Yang J. Ya kan? Sama-sama J meskipun dia beda arah. Beda arah itu artinya apa? Kalau dijumlahkan akan saling mengurangi. Sehingga akan saya dapatkan R-nya ini jadi 2I, ya, ditambah 3J dikurang J, ya. Ini tambah min. Jadi dikurang. Jadi 2J ditambah 1K. Nah, kalau kayak gini aljabarnya ingat tadi apa? Yang searah yang dijumlah. Sekarang 2J yang mana? Bisa tunjukkan saya 2J yang mana? Hah? Ada yang tahu hasil jumlahnya? 2J yang mana? Anyone? Yuk, capek ngomong sendiri. Silakan, harus bicara juga. Siapa? Saya tunjuk ah.
Eh, Kevin Pratama, kamu paling awal nih depan. Kevin. Nah, ini kan saya sudah punya 2i. Saya punya 3j tambah 1k. Ditambah min j kan? Kalau aljabar vektor berarti kan dijumlahkan yang unitnya sama. Hasilnya 2i, 2j, 1k. Ya. Saya merepresentasikan angka-angka ini dengan panah kan di sini. Ya kan? 2i yang ini, 3j yang ini, 1k yang ini, min j yang ini. Sekarang saya punya baru jumlah 2j. 2j yang mana? Bisa jelaskan nggak? Yang mana 2j? Di sumbu apa dia? Kalau 2j. Mana, Vin? Unit vektornya apa, Vin? Vin, lu mana nih? Cek, cek. Suara saya masih kedengaran nggak? Waduh. Cek, cek. Tes, tes. Tes. Halo? Halo, halo. Hmm, ada ganggu. Hmm, 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 hmm. Tes, tes. Halo, kedengeran? Nah, oke. Kayaknya mikrofon saya yang mati. Tadi ini saya tanya ini, Vin. 2J itu representasi panahnya yang mana gitu? Sumbu, di sumbu Y ya. Oh iya, yang di sumbu Y 2J. Berarti ada tambahan yang 2J itu di sini. Nah, ada ini. Ya kan? Anggaplah ini 2 gitu ya. Jadi di sini yang 2J itu. Gitu. Ya. Ingat jadi yang searah yang bisa dijumlahkan. Oke. Sekarang representasi R itu di mana? Nah, arahnya gambarnya seperti apa? Ini cukup complicated ya. Ini cukup complicated. Kenapa? Karena 3D. Jadi kita nyatakan dia seperti ini. Vektor R itu adalah 2i, oh sorry, 2i ditambah 2j ditambah 1k, ya kan? Nah, yang mana 2j yang ini, ya, lalu 2i yang ini, ya, ini 2i, 1k yang mana? 1k yang merah. 1k yang merah. Oke, representasi R itu jumlah dari ketiga vektor 2i, 2j, dan 1k. Nah, ini agak jelimet ya, karena harus apa? Harus ini kalau yang punya kemampuan spasial yang bagus, gampang ini. Me, apa ya namanya? Merepresentasikannya. Jadi paling gampang kayak gini. 2i ini saya proyeksikan dulu ke sini ya. Jadi saya ambil garis searah sama yang Y, kemudian yang J ini saya ambil juga garis searah dengan yang X. Seperti ini. Nah, gitu ya. Lalu saya tarik garis ke sini, ya. Saya tarik garis ke sini. Nah, jumlahnya itu adalah R itu adalah yang ini. Nah, ya. Ini akan cukup complicated karena apa? Karena bayangannya 3D. Hmm, saya aja agak kesulitan menggambarkan ini. Ya, jadi sampai sini juga harus ada garis yang arahnya ke sini, ya, dengan panjang yang sama. Oke, pelan-pelan ya. Sambil coba dilihat di itu di modul ya. Nah, jadi saya ambil garis miring, terus di ujung yang sika saya ambil garis miring. Nah, ini garis lurus. Garis lurusnya ini sepanjang si K.
R-nya, nah, bisa nggak ngebayangin 3D? R-nya yang ini. Bisa nggak? Ini adalah R. Halo? Ada pertanyaan? Semoga nggak bingung. Ini my best yang bisa saya gambar. Ya, coba dilihat ya. Jadi si 2i, ya, 2 ini ditarik ke arah Y-nya, ini di arah I-nya gitu ya, yang Y. Lalu miringnya ini berarti kan menghubungkan pusat ke ujung yang ini. Lalu harusnya yang ini ke atas sepanjang K juga, ini miringnya searah gitu ya. Ini dibayangkan 3D. Jadi R, ya, jumlah R itu adalah 2I, 2J tambah 1K. Oke? Ada pertanyaan? Nah, itu untuk unit vektor. Bisa ya? Paham ya? Paham. Oke, good. Uh, Selanjutnya masih ada skalar dan perkalian ya. Nah, um, nah ini ternyata saya makan waktu lebih banyak ya menjelaskan karena saya maksudnya supaya kalian paham ini paling dasar soalnya. Oke, itu untuk unit vektor, jadi diingat-ingat perilaku atau behavior di vektor ya. Selanjutnya ini perkalian ya, perkalian. Perkaliannya ada dua macam, yaitu perkalian titik. Kita namanya dot product. Oke. Nah, perkalian titik itu simpelnya seperti ini. Hmm, hasilnya dulu. Result ya. Result dari perkalian titik itu adalah skalar, jadi bukan vektor lagi. Sorry, resultnya adalah skalar. Kalau tadi penjumlahan ya, penjumlahan itu hasilnya tetap vektor. Pengurangan juga maksudnya dengan arah yang berbeda, berbalik, itu hasilnya tetap vektor. Artinya apa? Punya arah result. Tapi kalau perkalian titik ya atau dot product, ini hasilnya dot product itu hasilnya adalah dot product itu artinya perkalian titik, hasilnya skalar. Contohnya seperti ini. Ya, ini ada di modul juga kalian bisa lihat. Kalau saya punya A, ya, vektor A ke arah sini, saya representasikan lagi dengan panah, akan lebih mudah. Lalu saya punya vektor B, ke arah sini, gitu ya. Nah, kalau saya kalikan dot product, jadi notasinya seperti ini, dikasih dot, kasih dengan B, gitu ya. Hasil produk ini adalah skalar, di mana skalarnya itu adalah panjang A, ya, dikali dengan panjang B. Ya, ingat, kalau dimutlakannya artinya panjang, dikali dengan cos theta. Ya. Cos theta itu adalah sudut antara A dan B. Cos theta. Oke, sekarang simpelnya. Kalau misalnya saya punya sudut, um, misalnya saya punya sudut bentar, AB cos theta ya. Jadi AB cos theta. Cos theta, nah, cos theta itu yang representasinya yang di sini. Di mana cos itu adalah apa? Eh, Perbandingan sudut ya. Perbandingan sudut samping dengan miring gitu ya. Kalau saya tahu A di sini ya, saya tahu A di sini berarti ya, representasi antara representasi A
di arah B, atau yang merah ini, adalah A dikali cos theta. Nah, gitu ya. Jadi, makanya dari mana AB cos theta itu? Ya dari sini. Yang di dot produk itu adalah yang arahnya sama. Gitu ya. Yang arahnya sama. Yang bisa di dot produk itu yang arahnya sama. Sehingga A-nya ini harus direpresentasikan ke arah B. Hasilnya itu A ini adalah representasinya adalah A cos theta. Ya. Kalau arahnya sama, sehingga nanti dia bisa kita kalikan produknya. Ya. A cos theta. Sekarang contoh. Contoh ya. Misalnya saya punya A, ini besarnya 2. Yang B ini besarnya 4 misalnya ya. B besarnya 4. Lalu nilai kos yang setengah itu berapa sih? Berapa? Kalau sudut 60 berarti ya? Kos 60 ya? Kos 60 setengah nggak? Ya, cos 60 ya. Misalnya tetanya ini 60 derajat ya. Jadi B itu ke arah 4 ke arah 0 derajat, yang A-nya itu 2 ke arah 60 derajat ya. Kalau saya dotkan keduanya ini ya, artinya panjang A itu 2 dikali panjang B, nah, dikali dengan kosinus dari sudut antara A dan B. Ini cos 60 sengaja saya ambil yang mudah, setengah. Ya, hasil cos 60 itu setengah, berarti A dot B itu adalah 4. Ya, karena cos 60 setengah. Nah, hasil dot produk ini apa? Ini skalar. Ya, nggak punya arah lagi dia. Udah hilang arahnya. Oke, itu hasil dot produk. Ini 4. Dot produk yang maksimum, sekarang pertanyaan saya, pada sudut berapa ya? Itu jadi pertanyaan. Kalau saya punya vektor A dan vektor B, kondisi seperti apa agar dot produknya maksimum? Maksud saya adalah sudutnya harus berapa supaya A dot B ini maksimum? Ada yang tahu? 0. Good. Betul. Karena kalau cost-nya 0, ya, artinya kalau saya buat B-nya di sini sama dengan 4, A-nya juga, nah, A-nya akan lebih panjang ya. Kalau di sini A cos theta lebih kecil dari 2, sekarang representasinya kurang tepat ya. Saya ini ya. Uh, Lalu dudnya sama, saya punya dengan sudut yang sama, misalnya ini ya, anggap aja ini A-nya 2, ya. A-nya 2. Kalau yang di sini yang sama itu adalah A cos theta gitu ya, lebih kecil. 1 dia. Kalau di sini A-nya 2. Sehingga hasil dot produk ya, A kali B adalah panjang A ditambah panjang B, kali panjang B dikali cos. Nah, karena sudut tetanya sama dengan 0, ya, sudut tetanya sama dengan 0, cos theta itu, cos itu adalah 0 derajat, itu adalah 1. Sehingga dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B. Itu adalah 2 dikali 4. Hasilnya 8. Sekarang kondisi minimum. Kalau kondisi minimum gimana? Sudut A dan B-nya harus theta sama dengan berapa? Tuh, berapa?
Halo? Halo, halo? Ayo, ada yang kok saya nggak ada ininya? Aduh, bentar ya. Balik lagi ke sana. Saya dengar ya? Halo? Tes, tes. Nah, kalau minimum theta berapa? Maksimum dengan theta 0. Berarti cost yang paling minimum apa? Nah, cos 90 hasilnya 0. Kalau dengan minimum dari sudut tetanya 90, saya punya vektor A-nya B-nya ke sini, vektor A-nya sini ya. Kalau ini di dot product kan dengan sudut 90, A dot B ya, A dot B, A dot B itu sama dengan paham ya sampai sini ya. Oke, itu untuk dot product. Nah, ini udah di ujung. Nah, kayaknya saya akan stop. Nanti takutnya terlalu banyak. Besok kita lanjutkan lagi ada perkalian silang ya atau cross product. Oke, Pak. Ya saya paling tidak ada kasih contoh-contoh di sini ya. Saya udah ada kasih contoh-contoh. Kalau gitu saya akan kasih kalian PR ya. PR-nya akan banyak. Soal ini nanti kalian latihan ya. Kalau ini latihan di rumah, nanti saya akan sediakan solusi. Nah, ini saya sudah jelaskan di handout share ya di sini. Nah, saya share entire screen ya. Ya. Hmm, ini handout ya. Kalian kerjakan yang ini ya. Saya sudah kasih contoh tadi beberapa. Nah, sekarang kalian latihan. Sekaligus ya pengantar besok yang jelas cost product ya. Jadi sekarang saya punya vektor A, ini 3 dimensi. Bisa dilihat ya di layar ya. Yang di out 3i tambah 4 dikurang 5k. Yang vektor B 2i tambah 3j tambah 4k. Yang adalah yang A ini apa ini? Ini apa? J. Panjang A, Pak. Panjang. Yang ini panjang B. Kalau A tambah B berapa? A minus berapa? A dot B berapa? Ya. A cross berapa? Nah, nanti ini besok kita bahas. Tapi kalian coba dulu masing-masing sendiri. Boleh belajar kelompok, silahkan. Nah, besok kita bahas. Satu yang saya kurang kasih tahu, bagaimana kita menghitung vektor ini. Ya, kalau dia dimensi, panjang vektor itu bisa kita cari dengan kuadratik formula diakarkan. Ya. Jadi yang A komponen I-nya dikuadratkan besarnya, komponen J-nya dikuadratkan, komponen K-nya dikuadratkan, ya, atau besarannya, gitu. Lalu diakar. Itu artinya panjang si A-nya ini. Ya. Berarti coba contoh ini kita nggak bingung. Kalau kayak gini, panjang R berarti berapa? R dari kuadrat komponennya ditambah 2 kuadrat nggak bagus angkanya. Akar 4 tambah 4 9 9 ya, 4 tambah 4 tambah 1 9, oh 3 bagus diakalin. Nah, panjang dari R itu ada 3. Oke gitu ya. Nah, ini cara mencari
panjang, apalagi ya, udah. Nah, ada produk kalian bisa lakukan seperti ini ya. Karena kalau produk itu adalah panjang A kali panjang B, tapi di sana ada ya. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, seperti ini ya, seperti ini kan kalian punya tiga komponen. Yang dikalikan itu berarti yang komponen unitnya sama. Jadi AX tambah BX atau itu berapa? 3 dikali 2. I kali I itu sudutnya 0. Jadi dia maksimum ya. Nah, nanti diulik lagi Mbak ini dikerjakan. Nah, kalau bisa ini udah besok kita